You're my cupcake gumdrops, snickums, pickums, you're the apple of my eye. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Diulik Channel. Kali ini kita ditemenin sama si Bebeng. Halo cat lovers, jangan lupa di like, comment, dan subscribe bilang. Kali ini kita akan sharing tentang hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan menjelang kelahiran kucing, kayak gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke poinnya gitu ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini adalah versi saya sendiri ya teman-teman, versi saya pribadi. Mungkin akan berbeda dengan versi teman-teman di luar sana. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah box, kandang, atau kardus teman-teman. Jadi bisa pakai box, bisa kandang, bisa juga kardus ya. Tapi usahakan ukurannya tidak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar teman-teman ya. Kalau terlalu besar banget nanti anaknya rentan kesebar teman-teman. Kemana-mana jalan kayak gitu. Bisa-bisa dia nggak tahu balik lagi ke induknya gitu ya kan. Baru lahir tuh dalam kondisi mata tertutup ya. Nanti anaknya takutnya jalan kemana-mana dan sulit lagi balik ke induknya kayak gitu ya. Karena masih bayi kan. Yang sedang lah gitu, kayak box di belakang itu teman-teman. Tuh. Oke. Nah kayak box itu teman-teman. Tuh di dalam situ lagi ada yang lahiran teman-teman. Dan baru beres lahiran, pakai box gitu lebih bagus, menurut saya lebih hangat gitu ya dibanding pakai kandang. Bagi yang nggak punya ya bisa pakai kandang atau bisa box atau kardusnya dimasukin ke dalam kandang kayak gitu ya. Terus yang kedua yang harus dipersiapkan adalah teman-teman lampu bolham ya. Tuh lampu bolham seperti itu di belakang. Lampu bolham ini penting banget terutama teman-teman yang tinggal di daerah dingin seperti saya kan di Bandung gitu. Saya juga kan tinggalnya di daerah kayak pegunungan gitu. Jadi di sini cuacanya tuh dingin banget gitu. Kalau misalkan kucing baru lahiran itu memang butuh banget kehangatan gitu ya untuk anaknya, untuk bayi-bayinya. Biasanya saya pakai yang bola lampu yang ukuran 5 watt aja cukup ya. Jangan yang terlalu panas juga. Dan digantungnya seperti itu aja, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Terlalu dekat itu takutnya terlalu panas, terlalu pengap di dalamnya, nanti induknya juga nggak betah gitu ya, anaknya juga kasihan. Kalau terlalu tinggi juga nanti nggak ada efeknya ya gitu ya, nggak bikin hangat gitu ya. Jadi intinya bikin hangat aja ya gitu ya, intinya hangat ya, bukan panas ya. Terus teman-teman yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah gunting. Nah gunting ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau kucing lahiran itu kan itu si ari-arinya itu masih nempel gitu ya, masih tersambung dengan tali pusarnya. Kayak gunting seperti ini teman-teman. Ini kalau misalkan nanti induknya nggak cepat-cepat mutusin si tali pusar secara nalurinya gitu, kita bantu putusin tali pusarnya. Jadi jangan dibiarin kalau misalkan tali pusar masih nyambung ke perut, nyambung ke ari-ari, ke juntai kemana-mana kayak gitu ya. Jangan dibiarin gitu ya, harus kita bantu gunting kalau misalkan induknya nggak melakukan itu gitu ya. Dan sebaiknya guntingnya disteril dulu, dikasih hand sanitizer atau dikasih disinfektan dulu gitu ya. Intinya maksudnya disteril lah, dicuci, dibersih lah itu. Jangan sampai guntingnya kotor atau karatan gitu ya. Yang ketiga adalah alas teman-teman. Alasnya ini bisa pakai koran, bisa pakai tisu yang lebar itu, yang besar yang agak tebal itu, atau bisa juga pakai kain atau bekas kaos atau baju bekas atau kain bekas, tapi yang bahannya itu yang menyerap ya. Jangan bahan parasut, jangan bahan-bahan plastik, bahan-bahan yang menyerap gitu, yang menyerap cairan kayak gitu ya. Kayak bisa pakai koran, bisa pakai tisu, bisa pakai itu tadi ya, pakai kain atau bahan bekas kaos gitu ya, terserah lah itu ya. Kalau ada saya lebih prepare sebenarnya pakai koran, tapi kadang kan kita kalau nggak punya koran ya udah pakai baju bekas atau kain bekas aja gitu ya. Karena enaknya kalau pakai koran tuh teman-teman, kalau kotor ya kita tinggal ganti korannya, buang kayak gitu ya. Tapi kalau baju bekas atau kain bekas kan ya kadang masih bagus, masih bisa kita pakai berikutnya. Sayang dibuang, repot juga ya harus nyuci gitu ya. Pasti banyak darah, banyak cairan ketuban dan lain sebagainya gitu ya. Itulah fungsinya si kain itu untuk alas gitu ya. Yang keempat yang perlu dipisahkan adalah tisu. Kenapa tisu saya bilang penting? Tisu kering ya. Kucing lahiran itu belepotan teman-teman. Namanya juga lahiran ya, manusia juga lahiran belepotan ya, darah, air ketuban, apa segala macam gitu ya, kemana-mana gitu. Nah makanya kita perlu tisu, dan juga kita perlu tisu untuk nanti kalau misalkan ibunya nggak bagus mengeringin anaknya. Awal kan kita suruh ibunya dulu nih, biar dia melakukan tugasnya sebagai ibu. Tapi kalau misalkan bagi kucing Persia gitu, kadang ada yang bodoh gitu, insting keibuannya belum keluar, atau dia memang nggak terlalu telaten, kadang anaknya nggak dijilatinnya, diantepinnya aja gitu, nggak dibersihinnya. Nah itulah kita butuh tisu buat kita ngelapnya biar bersih, sambil kita lap biar kering kayak gitu ya, jadi anaknya nggak kedinginan. Juga kita butuh tisu untuk ngelap-ngelap yang misalkan belepotan kemana-mana kayak gitu ya. Kalau saya sih lebih merekomendasikan pakai tisu kering aja, jangan tisu basah, karena biasanya tisu basah itu kan ada alkoholnya, kadang ada aroma parfumnya gitu ya. Ya takutnya itu mengganggu si kucing itu sendiri, si induk itu. Nanti kalau anaknya udah aromanya nggak aroma alami ya, nggak aroma dari badan dia nggak mengurus takutnya gitu. Juga kan nanti dijilat-jilat, kejilat lah itu si parfumnya, si alkoholnya gitu. Jadi saya lebih mentionnya pakai tisu kering aja gitu teman-teman ya. Atau kalau memang nggak punya tisu ya pakai lap bahan kering aja, lap kaos kering kayak gitu ya. Terus yang kelima yang perlu dipersiapkan lagi adalah vitamin teman-teman.
Jadi vitamin ini bisa pakai apa aja teman-teman, bisa pakai NutriPlus Gel, Imbus Kids, atau B-Complex, atau madu gitu ya. Kalau kucing itu habis lahiran, staminanya itu terkuras habis teman-teman, apalagi kalau anaknya banyak ya, apalagi prosesnya lama, kadang bisa sehari 2 hari loh. Saya pernah kucing saya lahiran itu sampai 3 hari nyicil teman-teman, kayak capek gitu ya, kesian gitu. Jadi kita harus sudah persiapkan vitamin untuk boosternya, biar dia nggak drop, biar dia punya tenaga lebih untuk proses kelahirannya. Terus yang keenam teman-teman, makanan dan minuman ya, itu udah pasti ya. Kucingnya sudah melahirkan itu akan merasa lelah kan, tadinya habis lahiran dia akan lapar, dia minta minum kayak gitu ya. Walaupun bagi kucing yang makan ari-arinya, biasanya dia udah dapat nutrisi yang sangat bagus dari ari-arinya. Tapi kadang nggak semua kucing kan mau makan ari-arinya, terutama kalau kucing ras ya. Persia itu kadang mau, kadang enggak, kadang dimakan sedikit, kadang enggak sama sekali. Karena memang seharusnya si ari-ari itu dia makan gitu ya, nutrisi untuk susunya kayak gitu ya. Berikutnya teman-teman, saya lupa nih udah nomor berapa, sarung tangan. Bisa pakai sarung tangan yang plastik, bisa juga pakai sarung tangan yang karet. Tapi menurut saya lebih baik tuh, lebih enak, lebih fleksibel itu pakai sarung tangan yang karet ya. Kita nggak wajib membantu teman-teman, maksudnya nggak wajib membantu proses kelahiran si kucing sebenarnya. Kucing bisa melakukan itu sendiri bagi kucing yang instingnya bagus atau memang kucingnya pintar untuk hal itu gitu ya. Tapi ada juga kadang kucing-kucing yang tidak pintar atau tidak telaten, terutama kucing-kucing ras biasanya kurang telaten teman-teman, tetap butuh bantuan. Kadang untuk bantuan kita sekedar membersihkan anaknya, bantuan kita untuk memutuskan tali pusarnya. Bahkan kalau misalkan di kasus-kasus tertentu saya pernah menangani gitu, tapi videonya belum saya upload, itu kucing saya sempat kejepit lama gitu ya, udah keluar badannya tapi kepalanya masih di dalam, itu udah sampai dia lemes, sampai berhenti nafasnya kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya saya maksain diri untuk nyelamatin pakai tangan gitu, saya nyelamatin pakai tangan, udah nggak tahu lagi gitu. Akhirnya kucingnya lahir dan selamat, dan sekarang udah dewasa sih gitu ya kucingnya. Makanya itu perlu kita memantau atau menjaga saat kucing kita lahiran untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kebayang kan kalau misalkan saya lagi nggak ada, misalkan dia lahiran sendiri, saya yakin anaknya udah pasti mati itu karena kejepit gitu ya. Seharusnya kan kepala duluan malah buntut duluan, jadi itu rentan banget si leher itu nyangkut teman-teman. Itu yang biasanya sering kejadian kalau misalkan anaknya mati saat lahiran tuh begitu, karena kejepit. Tapi biasanya bagi kucing-kucing dom, biasanya kucingnya atau kucing yang udah sering lahiran biasanya pintar. Kita cukup memantau aja, kita memperhatikan atau kita kasih support dengan kita mengelus gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing saya. Maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada teman-teman yang mau berbagi versi kalian sendiri, silakan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Nanti kita diskusi di sana gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.